pagi untuk kita semua. Izinkan saya membacakan susunan acara penamatan dan pelepasan kelas 12 angkatan ke-13 tahun ajaran 2022-2023. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, acara penamatan dan pelepasan kelas 12 angkatan ke-13. Yang keempat, penutup. Baik, kita akan masuk ke acara yang kedua, yaitu ibadah. Kepada yang bertugas, saya persilakan.
Kami bersyukur pada Engkau Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Dari rumah kami masing-masing, Tuhan mengantarkan kami sampai berada di tempat ini. Bersama-sama seluruh siswa, guru-guru dan orang tua, kami mengucap syukur pada Engkau hari ini. Ketika hari ini adalah salah satu hari yang begitu membahagiakan bagi kami semua. Mana anak-anak kami kelas 12 hari ini diumumkan hasil ujian sekolah yang telah mereka ikuti. Kami bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan. Kami bersyukur buat apa yang telah Tuhan kerjakan buat kami melalui sekolah ini. Dan acara demi acara pada hari ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau menyertai dan Engkau memberkati semua, baik anak-anakmu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini maupun juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami awali persekutuan kami hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa. Amin. Terima kasih buat hamba yang sudah berdoa. Masih tetap berdiri. Saatnya kami akan memuji Tuhan. Kita angkat pujiannya berkata, satukanlah hati kami.
surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji, segala hormat dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Di pagi menjelang siang hari ini,
bersama dengan kepala sekolah, dewan guru, dan semua siswa dan siswi kelas 12, bersama dengan orang tua wali murid. Kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan, pertolongan penyertaan Tuhan dalam langkah hidup kami. Secara khusus buat anak-anak kami kelas 12. Hari ini mereka telah mengakhiri sebuah proses belajar di sekolah ini. 3 tahun lamanya mereka ada di tempat ini, dan hari ini mereka akan mendengarkan hasil kelulusan mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena Tuhan baik. Sebelum kami mendengarkan hasil anak-anak kami akan merenungkan sebagian dari firman. Berikan konsentrasi penuh kepada kami semua, biar firman yang kami baca, kami renungkan, memotivasi, menguatkan, menuntun kami selagi kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Berkati hamba-Mu yang akan membagikan kebenaran firman, biar hamba yang berkurang-kurang kuasa Tuhan dinyatakan lewat pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, doa syukur yang kami naikkan kepada-Mu. Berfirman lagi pada kami, karena hati kami siap mendengarkannya, dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan. Hari ini ada 2 hal. Yang pertama, di antara kita semua yang paling takut adalah kelas 12. Karena hari ini mereka akan mendengarkan hasil. Dan yang paling senang adalah orang tua. Walaupun anak-anak juga senang, tapi paling senang adalah orang tua. Karena orang tua ketika menyaksikan anak-anaknya berhasil, itu sukacitanya yang luar biasa. Sehingga hari ini kita bersyukur, kesempatan yang indah, kita bisa sama-sama ada di dalam acara ini, yaitu acara penamatan dan pelepasan. Jadi hari ini terakhir kalian ada di sekolah ini. Bapak juga tidak tahu kalian mau kemana, tapi pasti kalian punya impian, punya cita-cita yang tahu hanya kalian dengan Tuhan. Orang tua pun tidak tahu, kalian sendiri akan tahu dan menjalani itu. Sebabnya mendasari acara penamatan pada hari ini, kita akan renungkan satu bagian firman Tuhan. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Saya tidak diberikan tema, jadi saya pilih sendiri dan saya lihat ada ayat di sini. Galatia 6 ayat yang ke-7, saya baca firman Tuhan ini. Bapak Ibu dan anak sekalian memperhatikan Alkitab masing-masing. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Hidup yang kita jalani ibaratnya tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Yang baik kita tabur, yang baik kita lakukan, maka kita juga akan menabur, akan menuai yang baik. Kita berbuat baik, maka kita juga akan menerima kebaikan dari apa yang kita lakukan. Bapak Ibu, anak-anak sekalian dan orang tua wali murid yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita yang kita jalani adalah sebuah pilihan. Baik buruknya hidup yang kita jalani itu ada dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Kita memilih. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Kalau dalam pembacaan kita tadi, ini surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Ketika jemaat ini mengalami tantangan hidup, ada begitu banyak persoalan, dan Paulus mengirimkan surat menasihati mereka. Di bagian yang terakhir dikatakan, apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Artinya bahwa hidup yang kita jalani itu kita akan tanggung sendiri. Tidak ada orang yang membantu menolong kita sampai kita berhasil.
Walaupun di dalam perikop pasal yang ke-6 ini dikatakan saling tolong menolong. Kata tolong menolong ini hal yang baik, perbuatan yang baik. Tapi itu sementara saja. Kalau orang menolong kita itu sementara, dan kita juga menolong orang lain itu sementara. Makanya Paulus berkata berjuang menolong diri kita sendiri. Karena hidup ini adalah pilihan. Tidak ada orang yang akan membantu kita. Kalau hari ini kita bisa ada di dalam ruangan ini, itu karena undangan dari Bapak Kepala Sekolah. Dan pilihan kita untuk menghadiri undangan. Kita juga bisa memilih untuk tidak hadir. Tapi kalau hari ini kita ada, berarti itu pilihan kita. Dan anak-anak, khusus untuk kelas 12, hari ini terakhir. Hitung-hitung 3 tahun kalian ada di sini belajar, menuntut ilmu, dan orang belajar itu ada tujuan supaya kita mengetahui segala sesuatu, supaya kita jadi pintar. Walaupun di antara kalian selama 3 tahun yang membentuk karakter dan menjadi orang yang baik dan pintar itu guru-guru, sepertinya guru-guru ini sudah capek menolong kalian. Jadi seperti orang yang ditolong itu tangan dan kaki terikat, guru-guru yang menolong. Tapi yang ditolong itu merontak-rontak. Maunya, saya tidak mau ditolong. Padahal guru-guru bermaksud baik. Tapi guru-guru dengan sabar melakukan itu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Hari ini saya bersyukur, tadi saya katakan kepada Pak Gen, akhirnya anak saya yang ganteng ini, Christian Ainusi, dia bisa lolos. Ya, puji Tuhan. Kita doakan supaya dia menjadi orang yang hebat. Walaupun dalam perjalanan mengalami proses begitu panjang. Mungkin kalau di sekolah yang lain, untuk Bapak Kepala Sekolah ini terlalu baik, jadi mungkin dia sudah dikeluarkan. Tapi ketika dia tidak sekolah, Kepala Sekolah cari, wali kelas cari, sekolah. Dan hari ini dia bisa ada. Ya, puji Tuhan. Itu adalah sebuah pilihan. Kita punya guru-guru di yayasan ini berbagai latar belakang yang berbeda, berbagai suku yang berbeda. Dan mereka memilih untuk ada di sini. Mereka yang pilih. Karena kenapa saya katakan mereka memilih? Karena mereka mengisi lamaran mereka, bukan orang lain yang buat. Mereka yang memilih. Saya melamar di Mugiwaren dan mereka bisa guru di sini. Satu waktu mungkin nanti mereka akan pindah, dan itu semua adalah proses. Hidup yang kita jalani adalah sebuah proses. 10 tahun, mungkin cita-cita kalian nanti menjadi orang yang hebat, yang sukses 10 tahun ke depan. Tapi yang menentukan adalah hari ini. Hari ini apa yang kalian kerjakan? Apa yang kalian pikirkan? Perjuangan kalian itu bukan ini, hari ini terakhir. Karena kalau cuma sampai di SMA, ini yang guru honor di kabupaten SMA itu cuma gajinya berapa? 500.000. Karena sudah dipotong lagi jadi tinggal 500.000. Kalian mau 500.000? Ya. Itu sebabnya kita harus punya keinginan untuk berhasil, dan kalau kita mau berhasil kita harus berjuang. Kita terus belajar. Dunia di mana kita hidup itu terus berkembang, terus maju, tidak berhenti. Manokwari Selatan ini akan terus maju, Mugiwaren ini akan terus maju. Beberapa waktu yang lalu di depan rumah saya itu ada pengukuran tanah untuk dibangun koramil. Saya bilang, aduh ini dibangun koramil di sini, saya bersyukur nanti tambah ramai. Selama ini saya menghadap hutan alang-alang ini tidak ada orang. Di belakang juga kuburan, jadi saya sepi sekali, kuburan dan alang-alang. Jadi kalau ke depan ada koramil itu membuktikan itu tanda bahwa daerah ini akan ramai. Jadi kalau daerah ini akan maju, anak-anak khusus kita yang tinggal di sini tidak bisa tinggal diam, harus berjuang. Kalau kita tidak bergerak, kita tidak belajar, kita akan digilas oleh kemajuan dunia ini. Kita akan tertindis dan kita tinggal di tempat, kita menjadi penonton. Orang pendatang itu maksudnya dari Serui, dari Biak, dari mana-mana mereka datang memimpin kita di sini.
Itu sebabnya hidup ini adalah pilihan. Kita harus sadar bahwa hidup ini tidak ada orang yang tidak suka berhasil. Ada kata yang saya tidak suka, itu adalah miskin. Kemiskinan itu kita akan alami itu selama kita hidup di dunia kalau kita tidak berjuang. Dan itu menyakitkan. Tapi ada kata yang bagus lagi, yaitu sukses atau kekayaan. Dan kekayaan, sukses itu kita bisa miliki kalau kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Dalam firman Tuhan juga ada tokoh-tokoh di Alkitab itu yang kaya seperti Abraham, kemudian Ayub, ya Yusuf, mereka itu kaya-kaya. Pada zaman itu belum ada bank, belum ada ATM, tapi mereka disebut orang kaya. Diukur kekayaan mereka itu dari berapa jumlah sapi mereka, domba mereka, ternak mereka. Kalau sekarang kita melihat orang kaya itu ketika jabatan, dia punya mobil, dia punya rumah, dia punya keuangan banyak, itu kita bisa ukur dari situ, kita bisa lihat. Tapi zaman dulu dilihat dari dombanya berapa, Ayub punya dombanya berapa, Abraham punya keledainya berapa, jadi dihitung dari situ. Itu sebabnya kita tidak bisa membatasi diri kita dengan berbagai alasan. Saya mau kuliah tapi orang tua saya tidak mampu. Di Papua ini banyak sekali kemudahan-kemudahan. Bahkan saya orang Amber juga, anak saya juga bisa dapat beasiswa di sini. Jadi kalau kalian bilang sulit, itu berarti kalian tidak memilih yang baik. Harus memilih yang baik untuk mengejar impian kalian. Paulus bilang begini, kamu boleh bermegah, kita boleh bangga, tapi kita bangga dengan apa yang kita miliki, dan itu usaha kita sendiri. Kalau kita bangga keberhasilan orang lain, untuk apa? Kita bangga karena kita bisa kuliah, kita bisa menyelesaikan, kita bisa bahagiakan orang tua. Teristimewa nanti kalau kalian berkeluarga, membahagiakan istri dan anak kalian. Jadi itu hal yang penting. Di ayat yang keempat Paulus bilang begini, baiklah setiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah, melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ini harus menjadi motivasi buat kalian. Saya ini sudah tamat SMA, saya tinggal memilih, saya mau di kampus mana, saya mau ambil jurusan apa. Dan ini tidak bisa manusia yang menolong, kecuali kamu dengan Tuhan. Orang tua juga tidak bisa memaksa. Misalnya kamu suka dokter, tapi orang tua bilang tentara saja. Tidak bisa. Yang menentukan adalah kamu dengan Tuhan. Itu sebabnya semua keputusan itu harus melibatkan Tuhan. Kemudian di ayat yang kelima, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Semakin kalian dewasa, nanti semakin besar tidak mungkin beli sepatu harus orang tua, beli baju harus orang tua, bahkan makan siang, makan malam harus orang tua. Kalau sudah dewasa pikiran, malah kita punya gaji, kita bantu orang tua. Mama, masih ada beras kah? Masih ada gula kah? Jangan sampai akhir bulan, mama, sampai beras habis. Padahal sudah punya istri dan anak. Makanya menentukan hari ini, 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, kamu harus berjuang kerja keras, ya. Karena yang menentukan adalah sendiri, pilihan sendiri. Kamu mau susah atau bahagia itu kamu sendiri. Mau berhasil atau gagal, nasib baik atau nasib buruk, itu kamu sendiri yang berjuang. Nah, bagaimana kita bisa sukses dalam hidup ini? Kita akan belajar ada 3 hal. Ini motivasi untuk kelas 12. Yang pertama adalah, kalau kita mau berhasil, kita harus mampu memimpin diri kita sendiri. Bagaimana cara memimpin diri kita sendiri? Kita berusaha menjalani hidup yang terbaik. Yang terbaik itu berarti yang jelek-jelek jangan ikut, yang baik-baik. Orang mengajak ke sini tidak mau, ya, kita tidak terpengaruh. Saya mau sampaikan bahwa kita semua ini akan menjadi pemimpin. Minimal nanti akan memimpin keluarga. Mungkin yang perempuan bilang, saya tidak mau, saya perempuan, saya tidak mau jadi pemimpin. Tapi kalau sudah berkeluarga, memimpin anak. Jadi tidak bisa lari.
semua orang pasti akan menjadi pemimpin. Nah, sangat sulit untuk menjadi pemimpin yang baik kalau kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri. Satu contoh begini, kalau seorang pemimpin lalu dia berkata minuman keras itu hal yang baik, itu bukan pemimpin yang baik. Sudah tahu minuman keras itu tidak baik, baru dia bilang yang baik. Nanti dia suruh minum, padahal dia orang sehat, jadi tidak sehat. Dia orang waras, jadi tidak waras. Kenapa saya berkata begitu? Saya hampir tiap hari melihat tetangga saya ini pekerjaannya mabuk saja. Ya. Mabuk, tidak ada hari tanpa mabuk. Saya sudah berusaha tegur, tapi tidak bisa. Nanti dia ketemu bapak. Aduh, Pak Guru, saya mabuk, tapi saya tidak bikin kacau, saya begini saja, begini sudah. Jadi dia mabuk, tapi dia tidak bikin kacau, jadi katanya tidak apa-apa. Ini bukan seorang pemimpin, jadi tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tuhan punya rancangan buat kita, dan rancangan itu bukan rancangan yang mengecewakan, mencelakakan kita. Di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang 11 berkata begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan punya rancangan kepada kita semua. Tadi saya katakan orang tua tidak tahu bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kalian. Yang tahu hanya Tuhan. Tapi rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera yang Tuhan berikan ini, itu bisa jadi tidak baik dalam diri kita, dan bisa jadi baik tergantung kita memilih. Kalau kita memilih yang tepat, maka itu akan baik. Hidup kita yang baik atau buruk itu, berhasil atau tidak berhasil, itu ada keputusan kita masing-masing. Keputusan kalian. Saya kemarin sempat diskusi dengan papanya Alo. Dia bilang Alo memilih dia sekolah apa? Akpol. Ya, ini luar biasa. Ya. Punya cita-cita. Jadi papanya bilang begini, dia mau sekolah apa? Afrika. Tapi Alo memilih itu. Jadi papanya tidak bisa apa-apa. Dia harus ikut maunya Alo. Kalau punya kemauan dan orang tua mendukung, itu pasti berhasil. Tidak ada penghalang. Tapi kuncinya adalah diri kita. Jadi kunci yang pertama adalah memimpin diri sendiri dulu. Untuk mampu memimpin diri sendiri itu, kita harus berjuang untuk menjalankan kehidupan yang terbaik. Banyak orang menilai kita ketika kita hidup, kita beribadah, berjemaat, kita bersosialisasi di masyarakat. Banyak orang menilai kita. Dan kalau mereka memuji kita, itu sama dengan mereka mendoakan kita. Tapi kalau mereka membenci kita, itu sama dengan mereka mengutuk kita. Aduh, ada ini tidak baik. Tapi kalau ketika kita bergaul, kita bermain, dan mereka memuji, anak ini bagus, pergaulannya bagus, dia bermainnya bagus, itu sama dengan mereka mendoakan kita. Tapi kita bilang, aduh, anak ini kacau, susah ini. Itu sama dengan orang bilang, oh ini dia hancur, mengutuk kita. Itu yang perlu kita tahu. Tuhan itu punya rancangan yang terbaik kepada setiap orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Dia. Jadi perbaiki diri kita, lakukan yang terbaik dalam kehidupan. Yang kedua, kunci yang kedua, miliki integritas. Integritas ini apa? Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal orang dengan berbagai karakter. Yang pertama adalah karakter yang pertama itu hati dan ucapan itu sama. Hati dan ucapan itu sama, itu disebut dengan orang jujur. Jadi kalau hati bilang begini, ucapan bilang begini, hati begini, itu berarti jujur. Kemudian yang kedua, ucapan dengan perilaku, dengan perbuatan sama, itu adalah komitmen. Jadi dia hati bilang begini, ucapan bilang begini, tindakannya sama.
Itu yang disebut dengan integritas. Jadi integritas berarti hati, ucapan, dan perbuatan kita itu sama. Jangan sampai kamu bicara begini, kamu lakukan lain. Hati bilang begini, kamu berkata lain. Jadi itu yang disebut dengan integritas. Kita miliki hal itu. Saya percaya Tuhan akan mempermudah keberhasilan yang kita jalani. Tapi kalau kita tipu orang tua, ketika kuliah di Jayapura, di Manokwari, atau di Makassar, orang tua sudah kirim uang, aduh Bapak, ini uang tidak cukup. Itu sayang sekali. Ya. Jadi itu bertentangan hati kita dengan ucapan kita. Orang tua dibanting tulang cari uang, dari 1.000 dia kumpul 2.000 sampai 3 juta baru dia kirim. Baru dia, orang tua itu hanya makan nasi dengan garam, dengan ikan halus-halus yang di pantai sana itu goreng, karena tidak ada minyak jadi hanya rebus begitu. Mereka makan, cari uang, capek-capeknya kirim anak-anak, tapi melakukan hal yang salah. Itu artinya integritas tidak baik, karakternya buruk. Tapi kalau hati, perkataan dan tindakan kita menyenangkan orang tua dan menyenangkan Tuhan, saya percaya ada kemudahan-kemudahan dalam hidup kita yang kita jalani. Saya sudah orang tua, tapi saya belajar bagaimana kita hidup punya integritas yang baik. Kadang juga kita lupa. Tapi ketika kita fokus menjalani hidup ini, prioritas kita akan buat yang terbaik. Tuhan akan memberkati kita. Yang terakhir, yang ketiga, kunci yang ketiga di Amsal pasal yang pertama yang ke-7, katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat. Yang ketiga adalah menghormati Tuhan. Kunci yang ketiga untuk kita berhasil dalam menghormati Tuhan. Nah, kata takut akan Tuhan dalam bahasa Yunani yang saya pelajari itu disebut menghormati. Jadi takut akan Tuhan itu sama dengan menghormati. Menghormati berarti sebuah pilihan tentang tindakan untuk menghormati. Menghormati guru saja itu sebuah tindakan, sebuah pilihan. Kita bisa saja tidak menghormati Bapak Kepala Sekolah. Kita bisa saja tidak menghormati Bapak Ibu Guru yang mengajar kita, yang menuntun kita. Bisa saja. Karena menghormati itu mengambil satu keputusan. Saya harus menghormati. Ya, menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati pemimpin. Itu adalah sebuah keputusan. Kita memilih. Nah, ada orang yang tidak bisa menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati pemimpin. Itu adalah pilihan. Nah, begitu juga dengan takut akan Tuhan. Kata takut di sini berarti ada unsur keputusan. Kalau kamu takut Tuhan, ya terserah kamu kan, tapi saya tidak. Jadi takut Tuhan itu sebuah keputusan. Untuk menjalani hidup ini, kalau kita tidak takut Tuhan, berarti kita akan memilih jalan sendiri. Sudah, orang tua saya tidak tahu kok, pendeta saya tidak tahu kok, kepala sekolah saya tidak tahu. Saya ambil keputusan, saya menjalani diri saya, menjalani hidup ini sesuai keinginan saya. Itu berarti keputusan. Jadi takut akan Tuhan berarti ada unsur keputusan. Kita juga tahu siapa yang kita hormati. Kalau misalnya kita minta uang di orang tua bilang, aduh nak, belum ada uang. Kita benci kepada orang tua, itu keputusan. Tapi kita bilang, iya Bapak minta maaf. Bapak bilang belum ada, iya Bapak terima kasih. Itu juga keputusan. Jadi menghormati atau tidak kepada seseorang itu adalah keputusan. Nah, firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam acara pada hari ini itu Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi dari semua yang kita lakukan, yang pertama adalah takut Tuhan dulu. Jangan yang lain-lain. Takut Tuhan. Kamu bisa pintar, kamu bisa pengetahuan hebat, tapi kalau tidak takut Tuhan, itu sia-sia. Nanti sudah sarjana, pulang dari Makassar, pulang dari Jayapura, orang tua bangga. Tapi dalam pergaulan, kamu tidak takut Tuhan. Ada teman tawarkan, ada cap tikus ini. 1 gelas saja. Itu sangat bobrok mental. Kamu sudah punya pengetahuan yang tinggi, tapi hanya pengaruh yang kecil kamu tidak bisa mampu.
Orang pengaruh apapun, tidak apa-apa, sedikit saja. Jangan. Takut akan Tuhan itu adalah sebuah keputusan. Jadi kalau kita mau berhasil dalam hidup kita, ini memang sederhana 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama tadi, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Yang kedua, punya mental, punya karakter Kristus. Ya tadi yang saya bilang, integritas. Hati, ucapan, dan kata-kata itu sesuai. Yang kita jalani hidup ini sesuai. Kepala sekolah senang, Bapak Ibu guru senang, orang tua senang. Itu yang kita lakukan. Dan yang ketiga, kita ini orang Kristen, kita ini anak Tuhan. 3 tahun kalian di sini, ya bukan kurang, bukan tidak cukup. Setiap minggu ada ibadah. Makanya ulang-ulang dikatakan ibadah itu bukan kebiasaan. Karena ibadah itu untuk Tuhan dan untuk kita. Jadi kalau kita beribadah itu, kita tidak bisa berkata itu hanya kepentingan Tuhan. Kita harus menyembah Dia, kita menyenangkan Tuhan. Bukan semata untuk Tuhan saja, tapi untuk diri kita. Kita beribadah supaya kita selamat. Mahkota yang Tuhan sediakan di sana, tempat yang Tuhan sediakan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Jadi takut akan Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita. Jadi kalau kita mau berhasil, bukan semata 3 kunci ini kita akan berhasil, tidak. Tapi paling tidak Tuhan akan mempermudah kalau 3 hal ini kita lakukan. Hidup kita baik, kita punya mental baik, dan kita mengutamakan Tuhan. Yang pertama, memimpin diri kita sendiri terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, memiliki integritas, mental, karakter Kristus. Dan yang ketiga, menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti tidak pernah ke gereja. Takut akan Tuhan artinya takut berbuat dosa, takut berbuat salah. Itu yang sangat penting. Jadi pesan Bapak untuk kalian, 3 hal ini kalau kita lakukan, Tuhan pasti mempermudah, Tuhan akan memberkati. Karena Tuhan melihat karakter seorang untuk Dia berikan berkat kepada kita. Demikian renungan yang singkat, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Dalam acara penamatan dan pelepasan anak-anak kelas 12 sekolah Semak Kristen Salum Terpadu, beberapa saat kami boleh membaca merenungkan firman. Hamba sudah berhenti berbicara menjelaskan kebenaran ini dengan kemampuan dan ketidakmampuan hamba menjelaskan kepada anak-anak. Tapi biarlah Roh Kudus berikan hikmat kemampuan kepada anak-anak supaya mereka memahami, mengerti, dan ajar mereka untuk melakukan dalam kehidupan mereka setiap hari. Hamba berdoa memberkati anak-anak kami kelas 12 yang hari ini mereka akan mendengarkan hasil. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dalam pergumulan untuk mengejar impian mereka, mengerjakan cita-cita mereka. Tuhan tuntun langkah hidup mereka. Engkau jaga lindungi mereka. Berikan kekuatan, kemampuan ketika mengalami tantangan dalam hidup mereka sebagai anak-anak muda, agar mereka tetap punya pendirian untuk menolak hal-hal yang negatif. Mereka boleh mengambil dan memilih hal-hal yang baik demi keberhasilan mereka 5-10 tahun yang akan datang. Terima kasih Bapa. Berkati orang tua mereka, akan menopang mereka dalam studi, dalam pendidikan yang lebih tinggi. Berikan kemampuan, kesabaran kepada orang tua, bahkan berikan rezeki yang melimpah. Berikan kemudahan-kemudahan untuk usaha orang tua, supaya orang tua diberkati, mereka bisa menopang anak-anak dalam studi. Terima kasih Bapak. Meteraikan firman Tuhan secara khusus buat anak-anak kami kelas 12. Dan bagi kami semua yang sudah mendengarkan, biar firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami terima kebenaran firman. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dalam pelayanannya dan tugas dalam keluarganya. Satu bagian lagi kita akan memberikan persembahan. Kita angkat pujian yang berkata, Yesus kekasih jiwaku.
Engkau masih memberkati, menjaga, melindungi kami. Kami tahu ibadah kami hari ini Tuhan, biarlah ibadah yang kami lakukan ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di sini bersama-sama kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang sudah Engkau berikan melalui hamba-Mu. Biarlah kami semua belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Tolong kami dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Terutama kami berdoa secara khusus buat anak-anak kami kelas 12 yang sebentar lagi mereka akan mendengarkan hasil selama 3 tahun mereka dibina dididik di tempat ini. Bapa, kami berdoa biarlah Engkau memberkati anak-anak ini Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berhikmat, anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah mereka terima di sekolah ini, teladan dan contoh, nasihat, motivasi dari Bapak Ibu Guru, firman Tuhan yang mereka sudah dengar di sekolah ini Tuhan, biarlah itu mereka bawa menjadi bekal di dalam hidup mereka, sehingga kemanapun mereka pergi dan melangkahkan kaki, firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi terang di dalam hidup mereka. Tolong mereka Tuhan, kemanapun mereka akan pergi melanjutkan pendidikan mereka. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mencukupkan kebutuhan dana, kebutuhan apapun yang mereka perlukan untuk kelanjutan studi mereka. Kami percaya Tuhan memberikan sekolah yang terbaik, kampus yang terbaik bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak ini Tuhan. Pakai mereka untuk pekerjaan pelayanan-Mu di tanah Papua ini Tuhan. Pakai mereka dalam segala bidang pekerjaan di tanah Papua ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak kami Engkau akan pakai untuk pembangunan di Manokwari Selatan, di Papua Barat, maupun di seluruh tanah Papua ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, 15-20 tahun ke depan kami akan melihat anak-anak yang dididik di sekolah ini menjadi pemimpin di tanah Papua ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami guru-guru yang ada di sini Tuhan, kami menabur benih iman di dalam diri mereka. Dan kami percaya iman kami itu tidak akan gugur Tuhan. Kami percaya Engkau menyiraminya Tuhan. Kami percaya anak-anak kami akan bertumbuh menjadi terang di tanah Papua ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan 3 tahun ini Tuhan, mungkin hanya sesaat, tetapi kami percaya Roh Kudus yang menopang terus anak-anak ini Tuhan. Roh Kudus yang menjaga langkah kaki mereka, Roh Kudus yang menuntun mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Masih ada kelas 10 dan 11 yang Kau percayakan pada kami. Dan juga ada anak-anak yang lain. Kami tahu Tuhan, di tempat ini kami menabur dengan benih iman. Kami menabur pengetahuan. Tetapi takut akan Tuhan, itulah yang utama kami taburkan di sekolah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak kami semua yang kami didik di sekolah ini, mereka akan menjadi putra-putra Papua yang terbaik, yang takut akan Tuhan. Mereka akan menjadi terang dan bercahaya di pemerintahan di tanah Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah. Kami percaya Tuhan, mereka akan menjadi pemimpin di tanah ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kesempatan ini. Kiranya apa yang sudah diterima oleh anak-anak-Mu Tuhan selama 3 tahun mereka di tempat ini, mereka ingat, mereka lakukan di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya ibadah kita telah selesai dan saya serahkan kepada MC. Silakan duduk kembali.
kita akan meranjak ke acara yang ketiga, yaitu acara penamatan dan pelepasan kelas 12 angkatan ke-13. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya mengajak semua bangkit berdiri. Saya persilakan duduk kembali. Yang kedua, sambutan pengurus Yayasan Pusat Monsel. Kepada Bapak saya persilakan. Baik, Shalom. Ya, itu yang kedua kali saya berdiri di depan untuk menyampaikan sepatah kata dalam sambutan. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Shalom Terpadu, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Shalom Terpadu, yang kami hormati orang tua wali murid yang juga hadir pada siang hari ini, yang kami kasihi, yang kami cintai, anak didik kelas 12 yang hari ini bersukacita menantikan hasil penamatan, dan juga yang kami kasihi dan kami sayangi para tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, kesempatan yang indah hari ini kita bisa menyaksikan anak-anak kita dalam penamatan dan pelepasan. Pertama-tama kami bersyukur kepada Tuhan, mewakili pengurus yayasan. Kami masih ada di Mumiware. Kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk ada di lembaga ini. 25 tahun yang lalu, nanti bulan Juni tanggal 22, itu usia pelayanan yayasan pesat ini 25 tahun. Ini waktu yang cukup panjang
dalam pelayanan banyak proses yang kami alami, pembentukan, dan tujuan kami adalah ingin terus memperbaiki, membenahi diri. Nah, kami ada di tempat ini dengan sebuah visi yang hebat, yang luar biasa, yaitu menjangkau daerah ini untuk anak-anak di suku ini membentuk karakter seperti karakter Kristus. Dari visi kami membangun generasi Papua, ini visi yang besar, tidak mudah. Ini sangat sulit untuk kami kerjakan. Tapi di tahun yang ke-25 kami dalam langkah ini, kami terus melihat lagi kembali sejauh mana pelayanan ini yang kami kerjakan. Dalam doa-doa saya bilang, Tuhan ampuni kami jika pelayanan yang kami lakukan ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami terus membenahi sedikit demi sedikit. Kadang kita sudah mulai benahi, ambruk lagi. Benahi lagi, ambruk lagi. Kita akan mengalami proses, kita akan coba terus, sampai pelayanan ini, sampai nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan orang semua akan senang dengan pelayanan ini. Saya tahu bahwa ini bukan hal yang mudah. Nah, pada kesempatan hari ini, di acara ini saya mewakili pengurus menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang terus giat melayani anak-anak, mengajar anak-anak. Ya, memang kita di SMA ini berbeda dengan SMA negeri. Karena di sini itu ada plus pembentukan karakter. Jadi kalau anak-anak yang malas, anak-anak yang nakal, kami tidak langsung marah, tapi guru-guru itu punya pelayanan ekstra. Harus menasihati mereka, panggil mereka. Tapi kalau di sekolah yang lain, anak-anak kepala batu ya kasih biar saja. Walaupun ada guru-guru, ya tidak semua, ada guru-guru yang punya hati di SMA negeri, ada yang punya hati untuk tidak mau anak itu jadi hidupnya rusak. Ada guru-guru juga yang peduli dengan anak-anak. Tapi pada umumnya itu biasanya biarkan saja, yang penting tugas saya mengajar. Tapi kalau di sini guru-guru, Bapak Kepala Sekolah peduli. Itu sebabnya atas nama pengurus saya menyampaikan terima kasih. Kami tidak bisa membayar jerih lelah Bapak Ibu Guru dengan uang, kecuali hanya ucapan terima kasih yang kami sampaikan. Dan sampai hari ini kita sama-sama masih mengabdi di lembaga ini. Percayalah bahwa jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Kalau kita mengerjakan pelayanan ini dengan sungguh-sungguh, ada berkat-berkat yang Tuhan berikan. Berkat selama kita di dunia dan berkat juga nanti di akhirat. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada orang tua wali murid yang mempercayakan anak-anak bersekolah di sekolah kami. Terima kasih telah bekerja sama dengan yayasan dan kepala sekolah dan dewan guru mempercayakan anak-anak Bapak Ibu untuk belajar di sini. Itu sebabnya ada banyak hal kekurangan kami mohon maaf pada Bapak Ibu guru. Itulah kemampuan kami. Dan kami berharap anak-anak ini, seperti doa yang disampaikan Bapak Hero tadi, kami ingin anak-anak ini, ya, bukan mereka nomor satu pintarnya, tapi yang kami inginkan adalah mereka nanti akan berhasil dan Tuhan pakai menjadi pejabat, menjadi pemimpin yang hebat, bukan karena pintar, tapi karakternya. Karakter yang Tuhan suka dan itu masyarakat suka. Mungkin satu waktu nanti anak-anak Mumiwaren yang tamat dari SMA Shalom, ini angkatan yang ke-13, mungkin dari angkatan pertama sampai yang ke-13 ini, satu waktu nanti mereka pasti akan jadi bupati. Ya, pasti ada nanti satu waktu yang tamat dari SMA ini pasti nanti satu waktu
ada yang jadi bupati. Itu sebabnya tadi yang saya katakan dalam firman, rancangan Tuhan itu tidak ada yang tahu. Nah, jadi kalau kalian bisa menjalani hidup dengan baik, percayalah Tuhan akan angkat menjadi seorang pemimpin yang hebat di daerah ini. Orang yang dulu katanya mabuk-mabuk juga jadi pejabat. Tapi kalau kalian dari kecil dibentuk karakternya dan kalian tidak bisa berhasil, itu berarti kalian salah. Itu sebabnya sekali lagi terima kasih pada orang tua wali murid dan kepada anak-anak. Terima kasih, walaupun orang tua bilang kamu sekolah di SMA Salum, tapi kalau kamu tidak mau, bisa saja kamu tidak di sini. Tapi karena itu pilihan kamu, hari ini kamu bisa menyelesaikan 3 tahun. Doa kami supaya kalian nanti melanjutkan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi di kampus manapun. Ayo belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak ada orang yang tidak bisa, tidak ada orang yang ada kata, maaf saya sebut, tidak ada orang yang bodoh. Kalau dia belajar, tetap pasti bisa. Tidak ada orang yang tidak bisa melewati tantangan. Walaupun badai sekuat apapun, tapi kalau kita bertahan, kemudian maju sedikit demi sedikit, kita akan melewati badai itu. Jadi percaya bahwa kalian akan berhasil. Nanti Bapak Kepala Sekolah akan lihat, oh dulu saya punya anak dia berhasil. Kalau kalian jadi bupati kah, jadi gubernur kah, jadi anggota dewan kah, jangan takut. Ketua yayasan, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru tidak akan minta uang kalian. Paling ketika kami ketemu itu kami peluk kamu, terima kasih kamu anak yang hebat. Jangan takut. Sehingga kalau nanti kamu jadi anggota dewan, aduh Bapak Gem, saya lari dulu, nanti dia minta uang. Jangan takut. Doa kami supaya kalian berhasil. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada kita dalam acara ini. Mari terus maju. Mulai atur program. Saya mau kuliah di mana, saya ambil jurusan apa. Menyenangkan orang tua, supaya orang tua dukung, topang, supaya kalian berhasil. Tidak ada orang tua yang tidak mau kalian berhasil. Pasti orang tua senang untuk kalian maju terus. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita bergandengan tangan, mengerjakan pelayanan ini. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ini sambutan yang saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang ketiga, pesan dan kesan pengurus OSIS. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pengurus Yayasan Pesat Nabire Cabang Manokwari Selatan, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Kristen Shalom Terpadu, yang saya hormati Bapak Kepala Kampung atau yang mewakili, yang saya hormati Dewan Guru beserta staf Tata Usaha SMA Kristen Shalom Terpadu, Bapak Ibu Wali Murid kelas 12, dan kakak-kakak sekalian yang saya cintai, dan teman-teman kelas 11 dan adik-adik kelas 10 yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka acara penamatan dan pelepasan kelas 12 angkatan yang ke-13. Hadirin yang berbahagia, di sini saya sebagai pengurus OSIS mewakili kelas 10 dan kelas 11 ingin menyampaikan beberapa hal sebelum kakak-kakak kelas 12 meninggalkan sekolah ini.
Hari ini adalah hari terakhir bagi kakak-kakak sekalian berada di sekolah ini. Namun semua yang kita sudah lalui bersama merupakan kenangan terindah yang tak akan terlupakan. Kakak merupakan teladan yang baik bagi kami, adik-adik kelas 10 dan kelas 11 yang senantiasa memberikan nasihat dan tuntunan dalam belajar, baik sikap maupun hal-hal lainnya. Sebuah ungkapan yang tidak asing lagi bagi kita semua, di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan. 2 tahun lalu kita bertemu di sini, dan di tempat ini pula lah kita berpisah. Kakak-kakakku sekalian, harapan kami semua, semoga kakak-kakak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan dapat mencapai segala cita-cita yang kakak inginkan, dengan tetap menjaga nama baik sekolah kita. Sebagai adik kelas, tentu kami akan senantiasa mendoakan kesuksesan bagi kakak-kakak di kehidupan yang akan datang. Selamat sukses untuk kakak kelas 12, kakak yang telah menjadi panutan buat kami. Semoga kesuksesan selalu berpihak pada kakak-kakakku sekalian. Kami sebagai adik kelas sangat bangga punya kakak seperti kalian yang punya semangat tinggi untuk meraih masa depan. Hadirin yang berbahagia, sebelum pesan dan kesan ini saya akhiri, perkenankanlah saya sebagai pengurus OSIS mewakili kelas 11 dan kelas 10 untuk memohon maaf kepada kakak-kakak kelas 12 apabila selama 2 tahun kita bersama banyak tutur kata maupun perbuatan kami yang kurang berkenan di hati kakak-kakak sekalian. Demikianlah pesan dan kesan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang tidak berkenan di hati kita semua. Terima kasih. Shalom. Yang keempat, pesan dan kesan mewakili kelas 12. Shalom. Saya hormati Coach Yayasan, Bapak Ibu guru sekalian dan orang tua murid. Saya banggakan teman-teman kelas, saya kasih adik-adik kelas sekalian. Baiklah, pesan kami dari kelas 12, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku mewakili kelas 12. Dan kami selama kami bersekolah di sini sangat begitu baik, guru-guru sangat baik dan sabar dalam mendidik kami. Kami sangat bersyukur karena bisa bersekolah di sini, karena bisa mempelajari hal baru dan memiliki banyak teman di sekolah dan banyak hal yang menyenangkan yang kami dapat di sekolah. Ini pula membantu kami tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dan kami berharap sekolah ini tetap terus maju dan bertumbuh dan menjadikan pribadi-pribadi yang unggul dan bisa menjadi teladan bagi sekolah-sekolah lain. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata atau bahasa yang tidak menyenangkan kepada guru dan adik-adik. Terima kasih. Yang kelima, pesan dan kesan dari orang tua murid kelas 12. Yang keenam, ujian kelas 10 dan kelas 11.
Yang ketujuh, pengumuman kelulusan. Keputusan Kepala Sekolah SMA Kristen Shalom Terpadu nomor 074/421.3/Romawi 5/2023 tentang penentuan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2022-2023. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat Dewan Guru dan Staf SMA Kristen Shalom Terpadu tanggal 2 Mei tahun 2023. Memutuskan, menetapkan: pertama, peserta didik yang dinyatakan lulus ujian sekolah dan tidak lulus ujian sekolah tahun pelajaran 2022-2023 adalah peserta ujian yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, peserta didik yang dinyatakan lulus ujian sekolah adalah peserta didik yang telah memenuhi semua kriteria kelulusan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Standar Kelulusan Peserta Didik 2023. Ketiga, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Manokwari Selatan pada tanggal 5 Mei tahun 2023. Kepala Sekolah Genteri Daily STH. Kelas 12 dimohon berdiri. Untuk nama-nama yang akan dibacakan, dimohon untuk maju ke depan. Manuel Malik, jenis kelamin laki-laki, nomor induk sekolah 455, lahir di Yalmabi pada tanggal 8 Juni 2006, dinyatakan lulus dengan nilai rata-rata 79,00. Alosius Herman Ainusi Mataluhun, laki-laki, nomor induk siswa 400, lahir di Dembek 9 Mei 2006, dinyatakan lulus dengan nilai rata-rata 80,00. Detai, jenis kelamin perempuan, nomor induk siswa 401, lahir di DKI 21 Februari 2005,
dinyatakan lulus dengan nilai rata-rata 77,86. Betseba Ainusi, jenis kelamin perempuan, nomor induk siswa 403, lahir di Damini pada tanggal 5 Mei tahun 2021, dinyatakan lulus dengan nilai rata-rata 73,64. Kristina Sono, jenis kelamin perempuan, nomor induk siswa 451, lahir di Kakorotan 1 Juni tahun 2005, dinyatakan lulus dengan nilai rata-rata 83,14. Darren Sonyap, jenis kelamin laki-laki, nomor induk siswa 404, lahir di Yalmabi pada tanggal 18 Februari tahun 2004, dinyatakan lulus dengan nilai rata-rata 79,21. Herman Joseph Ditlebit, jenis kelamin laki-laki, nomor induk siswa 415, lahir di Awean pada tanggal 2 Oktober 2005, dinyatakan lulus dengan nilai rata-rata 79,71. Hesron Iba, jenis kelamin laki-laki, nomor induk siswa 415, lahir di Duku Hesa 28 Maret 2004, dinyatakan lulus dengan nilai rata-rata 77,79. Maria Demetria Yewun, jenis kelamin perempuan, nomor induk siswa 407, lahir di Manokwari 17 September pada tahun 2005, dinyatakan lulus dengan nilai rata-rata 86,57. Marsha Malore, jenis kelamin perempuan, nomor induk siswa 414, lahir di Bantane 4 Maret tahun 2005, dinyatakan lulus dengan nilai rata-rata 86,71. Naper Trirbo, jenis kelamin laki-laki, nomor induk siswa 408, lahir di Yat Matum pada tanggal 13 Maret 2006, dinyatakan
lulus dengan nilai rata-rata 76,71. Sabda Christian Ainusi, jenis kelamin laki-laki, nomor induk siswa 410, lahir di Demini 7 Februari 2001, dinyatakan lulus, nilai rata-rata 72,1. Stephen Malik, jenis kelamin laki-laki, nomor induk siswa 411, lahir di Yalmabi 14 September 2003, dinyatakan lulus dengan nilai rata-rata 77,0. Tinus Timuka, jenis kelamin laki-laki, nomor induk siswa 412, lahir di Samboga pada tanggal 2 April tahun 2005, dinyatakan lulus dengan nilai rata-rata 78,21. Persilakan untuk duduk kembali. Untuk mendoakan kelas 12 yang telah dinyatakan lulus, kami persilakan kepada Ketua Yayasan Bapak Yopi untuk berdoa. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa buat anak-anak kita. Hari ini mereka telah mendengar hasil dan semua lulus di dalam perjuangan mereka selama 3 tahun. Kita berdoa supaya dalam langkah selanjutnya untuk jenjang yang lebih tinggi mereka bisa menjalani, bertahan sampai mencapai garis akhir apa yang mereka impikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kembali lagi kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Dengan otoritas dan kuasa Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami yang hari ini telah mendengar hasil kelulusan mereka, perjuangan mereka selama 3 tahun. Mereka bisa menerima hasil hari ini dengan sukacita, dengan senang hati. Sebabnya berkati anak-anak kami dalam perjuangan mereka, dalam suka duka yang mereka kerjakan, yang mereka jalani, yang menyenangkan maupun yang menyakiti, yang menyenangkan hati mereka, yang menyakiti Bapak Ibu Guru. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan Engkau menolong, memberkati. Apa yang telah di belakang itu bukan menjadi penghalang bagi mereka, tapi mereka terus memandang ke depan untuk keberhasilan yang mereka raih. Menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biar berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas hidup mereka, memberkati mulai hari ini, besok dan seterusnya dalam rencana dan planning yang mereka inginkan. Tuhan Kau buka jalan dan buat berhasil. Sekali lagi kami berdoa buat orang tua mereka, berkati orang tua mereka dalam jerih lelah setiap hari bekerja untuk mendapatkan rezeki, untuk menopang anak-anak mereka di dalam studi, baik di bangku pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Berkati orang tua mereka, dan saat ini mereka akan siap untuk mengajak ke jenjang yang lebih tinggi.
Mari berkati orang tua mereka untuk menopang. Terima kasih Bapa. Sekali lagi, biar berkat Tuhan nyata dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak tawar hati, mereka tidak kecewa, mereka tidak putus asa dengan hal-hal yang sudah mereka jalani, yang telah mereka lewati, dan saat ini mereka akan memandang ke depan untuk berlari sekuat untuk meraih kesuksesan dalam hidup mereka secara pribadi. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Sekali lagi berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian dalam hidup. Terima kasih, ini doa syukur yang kami naikkan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kakak-kakak dipersilakan duduk kembali. Yang ke-8, sambutan kepala sekolah. Salam semua. Puji Tuhan. Pertama sekali kita bersyukur pada Tuhan, kita boleh ada di tempat ini, ikut bersama-sama dalam pengumuman sekaligus penamatan dan pelepasan bagi anak-anak kita kelas 12. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pesat Manowari Selatan, yang saya hormati Bapak Kepala Kampung atau yang mewakili, dan saya hormati Kepala Sekolah TK, PAUD, SMP yang berada di bawah naungan Yayasan Pesat Manowari Selatan, Bapak Ibu yang hadir, orang tua, wali, siswa kelas 12 dan seluruh undangan yang kami tidak sebutkan satu persatu pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya kasihi, hari ini salah satu hari yang membahagiakan kami di SMA Kristen Salam Terpadu, di mana hari ini kami mengulang kembali untuk menamatkan kelas 12 yang ke-13 kali dengan jumlah siswa yang kami telah tamatkan, termasuk mereka hari ini, sebanyak 223 orang. Dari 223 itu, mereka beberapa ada di perguruan tinggi. Beberapa di antara mereka juga telah mengabdi sebagai TNI dan Polri, juga mengabdi di pemerintah Manowari Selatan, baik yang berstatus pegawai negeri maupun honorer. Kita bersyukur untuk hal itu, karena seperti renungan tadi, kalau bukan Tuhan saja, itu tidak mungkin terjadi. Hanya oleh karena Tuhan memampukan semua, sehingga mereka boleh ditamatkan di sekolah ini dan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Mereka dari tahun ke tahun tamat terus, Bapak Ibu. Satu-satunya kelompok yang tidak pernah tamat di sekolah ini adalah Bapak Ibu guru. Tidak pernah dinyatakan tamat. Jadi siswa tamat terus, naik kelas terus, tapi guru tidak pernah naik kelas, juga tidak pernah dinyatakan lulus.
Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, khusus orang tua kelas 12, dengan pengumuman hari ini, maka secara resmi sekolah mengembalikan peserta didik kelas 12 yang hari ini telah dinyatakan lulus. Kami kembalikan kepada Bapak Ibu untuk mendidik mereka lebih lanjut, mengarahkan mereka lebih lanjut, sampai mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan hebat di masa depan. Mereka terdapat sebagai 18 peserta didik. Namun yang bisa mengikuti sampai akhir proses pembelajaran sebanyak 15 peserta didik, dan ke-15 peserta didik tersebut dinyatakan lulus semua. Sehingga untuk tahun ini, jika diberikan persentase, maka SMA Kria Salam Terpadu persentasenya kelulusannya sebanyak 83% dan 17% dinyatakan tidak lulus, dengan jumlah peserta tidak lulus 3 orang. Ke-15 orang ini kami kembalikan kepada Bapak Ibu. Kami berterima kasih Bapak Ibu telah mempercayakan mereka kepada kami selama 3 tahun terakhir di tempat ini. Kami telah berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk mereka, baik pengetahuan, baik keteladanan. Kami telah memberikan, namun kami juga menyadari bahwa kami ada keterbatasan. Oleh karena itu, kami berharap bahwa dengan dikembalikannya kepada Bapak Ibu, anak-anak ini, anak-anak kita ini akan terus bertumbuh ya, di tangan Bapak Ibu selanjutnya. Khusus kelas 12, dengan pengumuman ini juga, maka status kalian berubah. Dari siswa SMA Salom atau peserta didik SMA Salom menjadi alumni SMA Kria Salam Terpadu. Kebersamaan kita selama 3 tahun di tempat ini itu bukan waktu yang singkat sesungguhnya. Ada banyak corak, ya. Ada banyak warna yang telah kita lalui bersama, terutama di masa-masa COVID. Kita jarang ketemu, dan puji Tuhan kita berada di titik terakhir ini sehingga kalian bisa menyelesaikan studi kalian dengan baik. Walaupun kita berpisah secara fisik, namun hubungan emosional kita itu akan terus terjalin. Jangan pernah lupa bahwa kamu pernah sekolah di tempat ini. Suatu waktu ke depan, entah seperti apa kalian, jangan pernah lupa sekolah. Barangkali Bapak Ibu guru sudah tidak ada di sini. Mungkin saya sudah tidak ada di sini. Ya. Tapi kalian nggak boleh lupa sekolah ini. Ya. Bahwa kita pernah bersama di sini. Dan sekolah ini juga terus merindukan kita untuk kita hadir di sini, walaupun mungkin hanya sepintas untuk beristirahat sejenak. Yang kedua, jangan juga pernah lupa moto kita. Ya. Yang sering saya sampaikan kepada kita bahwa kita lahir, besar, bahkan sekolah di desa, itu nggak bisa dipungkiri, memang kenyataan begini. Tapi pengetahuan kita harus setara dengan anak-anak yang ada di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Bahkan persaingan demi persaingan yang kita lalui juga tidak menunjukkan bahwa kita anak desa, tapi kita anak bangsa Indonesia. Terus maju, terus semangat. Nah, kalaupun misal
kalian tidak bisa ikut dalam pergerakan tahun ini untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lain. Jangan berputus asa, tetapi kumpulkan tenaga atau strategi bagaimana juga bisa ikut selanjutnya. Ada beberapa di antara kalian yang ikut tes Polri. Kami berharap pun juga akan kalian berhasil. Bahkan mungkin di bidang-bidang yang lain juga. Namun tadi kita sudah mendengarkan, oh, dasarilah hidupmu, hormati Tuhan dalam hidup. Kami berharap juga 10 atau 5-10 tahun ke depan kami mendengarkan berita tentang kami telah menjadi orang hebat di Papua. Tapi ingat juga, kami akan sedih jika kami mendengarkan berita yang kurang baik yang kalian lakukan. Oleh karena itu, semangat kita untuk terus maju tetap digelorakan walaupun kita berpisah secara fisik. Ya. Saya tidak mengatakan berpisah selamanya seperti nyanyian adik-adik tadi, ya. Tapi secara fisik kita berpisah di sini. Tapi semangat kekeluargaan kita, semangat belajar kita tetap terpatriot dalam hati kita masing-masing. Kami juga sekolah berterima kasih kepada pihak yayasan yang terus memberikan dukungan, memberikan nasihat, bahkan memberikan teguran yang mendidik. Kami menyadari bahwa ada hal-hal yang kekurangan kami. Namun dengan kerjasama, namun dengan dorongan semangat yang ada, hubungan terjalin yang begitu baik, juga akan menolong kami untuk terus ya, beraktivitas dengan normal, ya, bertindak dengan sebaik-baiknya untuk menjadi pendidik di sekolah ini. Kami menyadari bahwa tanpa dukungan yang diberikan juga, kami tidak bisa berbuat banyak hal di sekolah. Namun kami tetap berterima kasih kepada yayasan, juga kepada masyarakat yang ada di sekitar ini, yang memberikan dukungan, yang memberikan support, sehingga dalam proses belajar mengajar di sekolah ini ya, bisa terlaksana dengan baik setiap hari tanpa ada rasa khawatir, tanpa rasa ketakutan. Tapi sungguh sekolah kita adalah merupakan tempat yang tenang sampai saat ini, dan itu harapan kita akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Akhir kata, mewakili Bapak Ibu Guru dan seluruh siswa kelas 10-11 mengucapkan selamat kepada kelas 12. Setelah ini, sesuai dengan pesan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manor Selatan, saya harus teruskan bahwa tidak ada kegiatan euforia dengan kelulusan ini. Berharap tidak ada yang konvoi kendaraan. Berharap tidak ada yang cap-cap baju, ya, piloks baju dan sebagainya. Bertindaklah senormal mungkin seperti siswa SMA Kristen. Salam terbaik. Kami tidak mau mendengar, kami tidak mau melihat ada nanti lewat di depan ini angkat ban motor, baju sudah warna-warni. Ya. Jika baju kalian masih layak untuk dipakai, berikan kepada adik-adik kalian, barangkali itu bisa bermanfaat. Jauh lebih bermanfaat jika kalian coret-coret, jika kalian cat dan sebagainya. Itu jauh lebih bermanfaat jika kalian berbagi kepada adik-adik kalian. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, kepada orang tua wali, juga kepada seluruh kelas 12. Di dalam map itu ada hasil pengumuman, namun surat keterangan lulus itu bisa diambil di mulai hari Senin minggu depan, karena besok libur ya. Jangan kejar-kejar Bapak di rumah. Ya, besok Bapak nggak ada di rumah, minggu juga nggak ada di rumah. Bapak baru ada di rumah dan di sini hari Senin.
Karena itu surat tanda kelulusan atau surat tanda lulus itu bisa dipakai sampai diterbitkannya ijazah. Jadi mau mendaftar di mana? Kecuali kalau mendaftar ke mama mertua yang nggak perlu itu, nggak perlu. Ya. Dibutuhkan yang lain. Tapi kalau mendaftar di pendidikan, di lembaga-lembaga, maka bisa dipakai surat keterangan lulus itu sampai ijazah diterima. Saya kira demikian Bapak Ibu. Dengan berakhirnya ucapan ini, mohon maaf jika ada kata yang salah, kata yang kurang tepat pada penempatannya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktu hadir dalam acara ini, dalam undangan yang kami berikan. Bapak Ibu bisa hadir. Kami tahu bahwa ini adalah hari-hari yang sibuk. Kami menyampaikan terima kasih Bapak Ibu telah berada bersama dengan kami. Akhirnya dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, kami mengucapkan selamat kelas 12. Tuhan Yesus memberkati. Selesai. Yang 9, foto bersama. Kesempatan pertama, guru SMA dan siswa kelas 12, saya persilakan maju ke depan. Terima kasih. Kepada Ibu Maria Tri Handayani, saya persilakan untuk berdoa. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, Bapak Ibu guru, kita akan berdoa